Apakah Anda cemas karena tidak memiliki rencana jangka panjang? Banyak orang tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Apakah akan berpindah kota, bekerja di tempat berbeda dengan pekerjaan yang berbeda, atau bahkan menjadi orang yang berbeda sama sekali. Jadi, bagaimana Anda dapat bertahan dalam jangka panjang jika Anda tidak yakin? Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Anda tidak perlu khawatir. Anda hanya perlu memahami pola permainannya dan bergerak, melangkah maju mengikutinya. Untuk bermain dalam jangka panjang, Anda memerlukan beberapa faktor yang mendukung keberuntungan Anda. Ada 2 jenis keberuntungan. Yang pertama adalah di mana Anda membeli satu tiket lotre dan secara kebetulan Anda memenangkan hadiah miliaran rupiah. Ini adalah hal yang tidak dapat Anda rencanakan. Dan yang kedua adalah yang direncanakan. Ini terjadi ketika kesempatan bertemu dengan ketersediaan atau opportunity yang bertemu dengan availability. Anda berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Adapun ketersediaan atau availability ini terbagi menjadi 3 kategori yang berbeda. Ketersediaan sumber daya atau resources, ketersediaan energi, dan ketersediaan keterampilan atau skills. Ketersediaan sumber daya berarti Anda memiliki waktu dan dana ekstra di akhir hari atau di akhir bulan. Dana ekstra dapat digunakan dalam 3 cara, yaitu untuk disimpan, untuk mendapatkan keuntungan segera, atau untuk diinvestasikan demi keuntungan masa depan, yang merupakan definisi harfiah dari investasi. Anda tidak perlu rencana jangka panjang untuk membenarkan mendapatkan uang tambahan. Setiap dari 3 cara penggunaan ini memiliki tujuan jangka panjang mereka masing-masing. Dana cadangan berarti Anda dapat mengambil risiko lebih atau bersiap untuk hal yang tak terduga. Dana ekstra juga dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Selalu ada situasi di mana peluang besar muncul tetapi Anda tidak mampu untuk ikut serta. Dana ekstra membantu Anda menangkap peluang seperti ini. Langkah awal yang harus Anda lakukan adalah mencari cara untuk meningkatkan pendapatan Anda, sehingga dapat memenuhi ketiga skenario dana ekstra tersebut. Berikutnya, memiliki waktu luang. Anda mungkin dapat menghabiskan 10 hingga 20 jam setiap minggu untuk sesuatu di luar jadwal hidup Anda yang biasa. Masalahnya adalah, sebagian besar orang membuang-buang waktu mereka hingga ada kebutuhan dari luar yang memaksa mereka untuk berhenti. Mereka menggulir TikTok dan Instagram sampai saatnya harus bekerja. Mereka menonton TV sampai saatnya harus tidur. Dan mereka pergi berlibur sampai saatnya harus kembali bekerja, karena jatah libur mereka sudah habis. Jadwal mereka sebenarnya terlihat penuh, tetapi sebenarnya penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketersediaan waktu mencakup cara Anda mengatur hari atau minggu Anda agar terlepas dari siklus yang tidak produktif. Ini melibatkan memiliki jendela waktu yang diperuntukkan khusus bagi diri Anda sendiri, bukan hanya waktu yang Anda habiskan menunggu hingga harus melakukan sesuatu. Dengan merencanakan dengan baik, Anda memberikan diri Anda ruang untuk melihat ke depan, untuk meramalkan apa yang akan datang. Bayangkan jika setiap hari Anda memiliki 1 jam tanpa gangguan. Anda pergi ke kedai kopi, memesan secangkir kopi, dan sekadar mengamati orang-orang yang lewat. Pikiran Anda menjadi tenang. Ide-ide segar muncul, dan Anda melupakan rutinitas yang monoton. Anda harus dapat memasuki keadaan ini untuk memandang ke arah masa depan. Salah satu manfaat dari ketersediaan waktu adalah memiliki 1 hingga 2 jam setiap hari untuk mendidik diri tentang hal-hal yang menarik bagi Anda, tanpa merasa bersalah bahwa seharusnya Anda melakukan sesuatu yang lain. Ini membawa kita pada poin berikutnya, ketersediaan energi. Ketersediaan energi. Anda tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang jika kehidupan Anda saat ini terus menguras energi Anda. Jika Anda terus-menerus kelelahan atau stres, akan sulit bagi Anda untuk bergerak maju. Ketersediaan energi adalah dapat terus fit, baik secara fisik maupun emosi. Hilangkanlah hambatan-hambatan yang mengganggu hidup Anda. Sebagai contoh, Anda menyadari pentingnya kesehatan untuk jangka panjang, dan karenanya Anda berkomitmen untuk rutin pergi ke gym.
Jika Anda harus bangun pagi-pagi sekali untuk pergi ke gym, ini hanya akan menambah hambatan yang tidak perlu. Lebih bijaksana jika Anda menggunakan cadangan dana untuk mendaftar ke gym yang terdekat dengan Anda. Meskipun biayanya lebih tinggi, hal ini akan memberi Anda lebih banyak waktu. Ini adalah tentang menggunakan semua sumber daya Anda dengan cara yang memberi Anda waktu dan ruang mental yang mempersiapkan Anda untuk masa depan. Bagaimana Anda memanfaatkan waktu ekstra dan ruang mental yang Anda punya? Tentu, Anda dapat mengasah keterampilan Anda saat ini, atau Anda dapat mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Bayangkan jika ada kesempatan terbuka untuk pekerjaan yang selalu Anda impikan, namun Anda tidak pernah mempersiapkannya. Anda akan menyaksikannya lewat begitu saja. Atau bayangkan jika Anda memiliki ide brilian yang sangat menginspirasi, tetapi Anda tidak pernah mengambil langkah untuk mewujudkannya karena merasa kurang memiliki keterampilan. Disinilah pentingnya memiliki keterampilan atau skills. Semua persiapan yang telah Anda lakukan bertujuan untuk menempatkan diri Anda pada posisi di mana Anda dapat belajar, berlatih, dan mendidik diri sendiri secara optimal. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki waktu, energi, atau uang untuk meningkatkan kehidupan Anda, itu bukan berarti Anda tidak memilikinya. Anda hanya menggunakannya tanpa arah yang jelas. Anda tidak harus selalu memiliki tujuan besar yang harus dicapai untuk merasa berhasil. Keberhasilan bisa terjadi tanpa perencanaan khusus. Yang penting adalah kesiapan Anda saat hal-hal baik itu datang kepada Anda. Orang lain mungkin menyebutnya sebagai keberuntungan karena mereka tidak dapat melihat bagaimana Anda mengelola sumber daya Anda dengan hati-hati untuk membuat segalanya mungkin. Untuk menang dalam suatu perlombaan, Anda perlu menyadari bahwa perlombaan itu ada, memiliki sumber daya untuk berpartisipasi, dan memiliki keterampilan yang memberikan Anda peluang untuk menang. Jika Anda bisa mengatasi aspek keberuntungan ini, sebenarnya Anda sudah merencanakan masa depan Anda dengan jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Dengan kata lain, jika Anda ingin bermain dalam jangka panjang, namun tidak tahu apa permainannya, yang harus Anda lakukan adalah bersikap proaktif. Anda secara proaktif menggunakan sumber daya dan waktu Anda untuk menambahkan sesuatu atau keterampilan yang baru dalam hidup Anda. Ini tidak terasa membebani, tetapi mengasyikkan. Hal ini akan secara signifikan meningkatkan peluang Anda di dalam permainan yang tepat. Dibutuhkan pola pikir yang tepat untuk menjadikan semuanya berhasil, yaitu fokus pada probabilitas daripada kemungkinan. Apakah mungkin bagi Anda untuk memulai perusahaan teknologi hari ini dan menjualnya senilai 1 triliun rupiah dalam 5 tahun mendatang? Tentu saja itu mungkin. Tetapi bagaimanakah peluang atau probabilitasnya? Tanpa pengalaman teknologi, tanpa pengalaman bisnis, dan tanpa sumber daya, peluang kesuksesan Anda mungkin di bawah 1%. Tetapi semakin banyak yang Anda tambahkan, semakin tinggi angka tersebut. Jika Anda sudah membangun 2 hingga 3 bisnis yang sukses, peluang Anda melonjak 20 hingga 30%. Jika Anda memiliki pengalaman dalam bidang teknologi, bertambah 10%. Jika Anda memiliki akses terhadap sumber daya, bertambah lagi 10%. Demikian seterusnya. Pengusaha serius memulai suatu bisnis bukan karena ada kemungkinan menang, tetapi karena mereka memiliki probabilitas kemenangan yang tinggi berdasarkan pengetahuan mereka, sumber daya, dan sebagainya. Mereka melihat angka-angka. Dan jika probabilitas kesuksesan cukup tinggi untuk kelayakan usaha, mereka melakukannya. Anda perlu melakukan hal yang sama di sini, fokus pada probabilitas. Melakukan hal-hal yang Anda minati dan menjadi orang yang menarik akan meningkatkan probabilitas bertemu dengan orang-orang menarik. Meningkatkan keterampilan Anda dan mendidik diri Anda sendiri akan meningkatkan probabilitas meningkatkan potensi penghasilan Anda. Merawat diri Anda akan meningkatkan probabilitas mengalami kehidupan yang lebih baik. Dalam kesimpulan singkat, Anda tidak perlu melihat tujuan akhir untuk melakukan hal yang benar. Anda tidak perlu memiliki ide besar untuk mulai bekerja. Anda sudah memiliki segala yang Anda perlukan untuk membuat kemajuan dalam jangka panjang. Anda hanya perlu untuk memulainya.
Dan apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, tulis kolom komentar, dan subscribe. Ini akan sangat membantu perkembangan channel ini. Salam sukses!